merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka. Jadi kok belum nyampe. Atau harus keluar supaya bisa berubah mineral. Saran boleh. Itu mungkin cari latar yang agak gelap atau hijau gitu bisa. Nanti dilanjut lagi. Ya, baik Bapak Ibu, Pak Basir, mohon persiapan live streamingnya. Bapak Ibu, silakan nanti dibuka semua untuk spikernya. Nanti kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya saat pengibaran bendera. Pada Pak Basir, silakan untuk diambil alih untuk menampilkan detik-detik pengibaran bendera di istana. Pak Basir, silakan. Bapak Ibu diharap berdiri semua dengan posisi berdiri semua. Silakan. Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata! Rak! Tegak senjata! Rak! Silakan dilanjut, Pak Hari. Ya, Pak Basir, dipersiapkan. Ya, rekan-rekan, silakan berdiri kembali untuk menyanyikan lagu Hari Merdeka. Nanti teksnya akan ditampilkan di di layar, Pak Basir. Ya, silakan Pak Basir.
Ya, terima kasih. Hadirin, silakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mohon untuk speakernya dimatikan kembali. Melangkah ke acara berikutnya, sambutan dan arahan dari Kepala FMP Provinsi DKI Jakarta pada Bapak Muhammad Salim Somad, MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan inayahnya lah pada pagi hari ini, Senin 17 Agustus 2020, seluruh ASN dan PPNPN di lingkungan LPMP DKI Jakarta diberikan nikmat kesehatan sehingga dapat mengikuti upacara bendera memperingati HUT Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Bapak Ibu yang saya hormati, perjalanan bangsa Indonesia telah mengalami perjuangan yang panjang dan telah melewati berbagai tantangan hingga mencapai usia 75 tahun. Meskipun kemerdekaan telah dicapai, namun perjuangan dan tantangan di setiap masa akan selalu ada. Perjuangan terberat yang dihadapi bangsa Indonesia dan seluruh negara di belahan dunia lainnya saat ini adalah wabah pandemi COVID-19. Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-75 kali ini merupakan momentum bersejarah. Karena jika sebelumnya kita memperingati HUT RI dengan meriah, diantaranya melaksanakan upacara bendera secara langsung, disertai berbagai lomba untuk menyemarakannya. Namun saat ini tren perkembangan kasus COVID yang masih tinggi mengharuskan pembatasan sosial, sehingga upacara bendera diikuti serentak hanya secara online. Meskipun demikian, peringatan HUT RI kali ini diharapkan tetap meningkatkan rasa nasionalisme, cinta tanah air, serta semangat gotong royong dalam menghadapi berbagai tantangan pada kondisi pandemi sekarang ini. Tidak hanya di Indonesia, bahkan seluruh negara di belahan dunia lainnya juga mengalami hal yang sama. Setiap negara saat ini tengah berjuang mengatasi berbagai permasalahan di bidang ekonomi, sosial, kesehatan, serta dunia pendidikan. Dampak dari pandemi COVID-19 dalam dunia pendidikan diantaranya dengan harus diberlakukannya sistem pembelajaran jarak jauh dengan segala dinamika yang terjadi. Selain itu, untuk menjaga kesehatan dan keselamatan ASN dan PPNPN, salah satu protokol kesehatan yang diberlakukan adalah melalui pembatasan sosial dengan sistem kerja dari rumah secara online dan offline secara bergantian. Namun, selanjutnya sesuai dengan SE Sesjen nomor 23 tahun 2020, maka insya Allah mulai bulan September 2020 kita akan mencoba menerapkan jumlah pegawai yang melaksanakan WFA dan WFO hingga 50% dari jumlah pegawai sebelumnya, yang sebelumnya hanya 35 sampai dengan 40%. Namun pelaksanaan pembelakuan peraturan tersebut tetap mempertimbangkan data perkembangan COVID khususnya di wilayah DKI Jakarta. Oleh karena itu, diwajibkan kepada seluruh ASN untuk mengunduh dan mengaktifkan aplikasi pelindung di perangkat seluler masing-masing. Di sisi lain, meskipun sistem online memiliki keterbatasan, namun
memberikan dampak positif bagi peningkatan kreativitas pelaksanaan tugas dan peningkatan literasi informasi dan teknologi. Selanjutnya diharapkan sistem online tidak boleh menghalangi pelaksanaan rincian tugas ASN dan PPNPN dalam mencapai output yang telah ditetapkan. Selain itu, berdasarkan Permendikbud nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan atas Permendikbud nomor 45 tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saat ini, kondisi internal Kemdikbud telah mengalami restrukturisasi organisasi. Struktur organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengalami perampingan eselonisasi. Semula Menteri dibantu oleh pejabat eselon 1, 2, 3, dan 4. Kemudian terjadi penyetaraan terhadap jabatan administrator dan pengawas menjadi jabatan fungsional. Berdasarkan Permendikbud nomor 26 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Permendikbud nomor 28 tahun 2019 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Struktur organisasi di lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan LPMP kini hanya diampu oleh 2 pejabat struktural, yakni Kepala dan Kasubag Tata Usaha yang pelantikannya secara serentak sudah dilaksanakan pada hari Kamis 13 Agustus 2020. Oleh karena hal tersebut, untuk tetap menjamin terlaksananya pelaksanaan program dan kegiatan, perlu dibentuk koordinator yang bertugas mengkoordinasikan terlaksananya tugas fungsi di LPMP DKI Jakarta berdasarkan SK nomor 1238-C7.41-KP-2020 tanggal 14 Agustus 2020 sebagai berikut. UPI Permatasari SSI jabatan Widya Prada Ahli Muda sebagai koordinator fungsi pemetaan mutu, supervisi satuan pendidikan, dan pengembangan model penjaminan mutu pendidikan. Widyatmo MPD jabatan PTP Ahli Muda sebagai koordinator fungsi fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dan kerjasama penjaminan mutu pendidikan. 3. Uswatun Hasanah SEMAK jabatan pengelola barang dan jasa ahli muda sebagai koordinator fungsi pengembangan dan pengelolaan sistem informasi. Pembagian tugas tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama rapat tanggal 14 Agustus yang diikuti oleh semua unsur pimpinan. Sehingga dengan demikian pembagian koordinator fungsi dapat lebih efektif, sesuai, dan pada gilirannya seluruh capaian kegiatan lebih optimal. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Dalam melaksanakan tugasnya, koordinator wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan koordinator lainnya di lingkungan LPMP DKI Jakarta. Dalam mengambil keputusan, koordinator wajib berkonsultasi dengan pimpinan lembaga. Selanjutnya, koordinator dan seluruh ASN diharapkan dapat menjalankan tusinya masing-masing dengan kompak, harmonis, semangat, dan menjunjung tinggi kekeluargaan serta kebersamaan agar tujuan lembaga dapat tercapai dan tetap menjaga kredibilitas sebagai zona integritas wilayah bebas korupsi yang kita telah raih. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi
setiap langkah yang kita lakukan, serta memberikan kita perlindungan dan kesehatan dalam menjalankan tugas dan fungsi. COVID-19 tidak boleh menyurutkan semangat kita untuk terus mengabdi dan menjadi pribadi yang tangguh serta siap untuk menjadi agen-agen perubahan ke arah kebijakan dan kemajuan bagi lembaga yang kita cintai. Akhirnya, mari kita selalu mendoakan para pejuang kemerdekaan. Semoga arwah para pahlawan kusuma bangsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perjuangannya memerdekakan NKRI menjadi amal ibadah, serta bagi kita yang ditinggalkan dapat meneruskan cita-cita perjuangannya. Ila hadratil Mustafa, khususnya bagi para pejuang dan demi keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, marilah kita membaca Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Indonesia maju, tetap semangat, bersama kita bisa. Hadanallah wa iyyakum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala LPMP DKI Jakarta atas sambutan dan arahannya. Selanjutnya, marilah sama-sama kita ikuti sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Rina Harjanti, SSI NPD, selaku Kasubag Tata Usaha LPMP DKI Jakarta. Pada Ibu Rina Harjanti, waktu dan tempat kami persilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Bapak Ibu Koordinator, Ibu Pak Widiatmo dari Indonesia, Bapak Ibu Liga Iswara, Bapak Ibu BPD dan teman-teman. Puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kumpul melalui acara virtual salawat serta salam semoga tercurah para umatnya semuanya. Bapak Ibu semua, saya ucapkan terima kasih saya memberikan kata-kata pada kesempatan sampai di sini ya ini. Yang pertama, saya menyampaikan permohonan doa kepada semua anak-anak baru yang saya mohon doanya supaya saya mampu menjadi anak-anak yang kedua, saya mohon doanya supaya saya mampu menjadi anak-anak yang kedua, saya mengucapkan terima kasih banyak khususnya kepada BI, PPT yang selama ini telah memberikan manfaat 3 tahun terakhir yang baik. Terima kasih supportnya dan semuanya yang sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada dan mohon maaf bila Maaf, laptopnya Pak Hari tiba-tiba hang. Berikutnya adalah sambutan dari Bu Upi Purnamasari kepada Bu Upi Purnamasari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Bapak Salim, Kepala LPMP DKI Jakarta, Bapak Ibu Bu Rina, Kasubag, dan juga teman-teman koordinator serta seluruh peserta upacara virtual pada hari ini. Mohon dukungan, mohon kerjasamanya karena bersama untuk pejabat eselon 3 dan eselon 4, mereka dialih tugaskan menjadi pejabat fungsional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sambutan dari Bu Uswatun Hasanah. Kepada Bu Uswatun Hasanah kami persilakan. Duluan ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang berbahagia, bersyukur sekali pada hari ini. Mungkin ini salah satu momentum bersejarah ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan jangan sampai terulang lagi di tahun berikutnya ya Bapak Ibu, kita upacara secara virtual. Jadi mudah-mudahan ini salah satu momentum bersejarah. Cukup satu kali kita melakukan upacara bersejarah secara virtual karena kita dibatasi oleh kondisi pandemi COVID. Bapak Ibu yang berbahagia, Kepala LPMP, Kasubag PU, para koordinator yang saya hormati, serta teman-teman semua yang saya cintai. Segala perubahan yang terjadi selalu kita sikapi dengan positif dan semangat untuk tetap berkarya. Saya berterima kasih khususnya kepada Pak Kepala, rekan-rekan sejawat, Ibu Upi, Bu Rina, Pak Wid yang selama ini juga sudah membantu membimbing, yang sadari saya awalnya tidak mengerti sama sekali tentang LPMP pada kondisi sekarang ini, kemudian belajar dalam progres belajar. Begitu pula dengan teman-teman, seluruh teman-teman pada momen yang sangat baik ini, kesempatan yang sangat baik ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman, mungkin khususnya terlebih dahulu kepada teman-teman yang rekan-rekan yang ada di Subag Umum, atas kerjasama tim yang luar biasa selama ini, bahwa saya yakin setiap orang memiliki potensi dan kelebihannya masing-masing.
bagaimana masing-masing pribadi ini bisa melihat dan mengembangkan potensinya tersebut secara maksimal. Bahwa setiap kekurangan pasti kita miliki, tapi ketika kita menyadari potensi atau kelebihan kita masing-masing, bagaimana kita mencoba untuk mengarahkannya menjadi potensi yang terbaik. Kemudian begitu pula bagi teman-teman PPN-PN, saya bersyukur sekali bahwa teman-teman PPN-PN ini teman-teman yang sudah terlatih untuk bekerja tim dengan optimal, sehingga alhamdulillah bahwa dalam masa pandemi COVID pun teman-teman bisa tetap bekerja sesuai dengan standar protokol kesehatan. Kemudian bagi keseluruhan warga LPMP DKI, saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungannya selama ini. Dan tentu saja saya yang memiliki banyak kehilafan dan kekurangan, memohon maaf Bapak Ibu atas segala salah, baik itu perkataan maupun perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga apapun yang kita lewati bersama adalah sebagai suatu cerita yang akan kita kenang sebagai cerita sejarah yang insya Allah membawa pesan-pesan kebaikan buat semua. Artinya bahwa pertemanan itu tidak akan pernah terbatas oleh struktur organisasi. Pertemanan itu pasti akan tetap berlanjut karena ketika kita mendasari hubungan personal ada dengan dasar hati yang tulus, maka tidak akan ada batas dengan struktur organisasi ataupun waktu. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang sedikit sumbangsih yang pernah saya berikan di Subak Umum, begitupun lembaga, semoga saya harapkan bisa bermanfaat dan berguna bagi kepentingan umum dan kemajuan lembaga. Demikian, mohon maaf sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayo silakan Bapak Ibu. Biasanya ini mungkin ada perwakilan ya. Kita minta dari WI, mungkin ada perwakilan Pak Didang, Bu Ros. Saya coba Bu Atun. Ya, silakan Bu Eni. Nah, mohon Pak Salim, Bu Rina, Bu Upi, Pak Wid, dan saya mencermati peserta. Kita nilai nanti pengumuman pemenang ini akan diumumkan setelah selesai kegiatan gitu ya, setelah selesai acara. Mohon dicermati masing-masing peserta yang coba pantun ya Bapak Ibu. Silakan Bu Eni. Ada pejuang luka-luka, tapi bukan lebah menyengat. Hari ini hari merdeka, kita semua tetap semangat. Mungkin dari Pak Didi, tepuk tangannya virtual. Tepuk tangan virtual, mantap, mantap. Oke. Dari WI sudah ada lagi dari WI atau PTP nih sekarang. Ya, silakan. Kita berlibur tiap pekan. Habis
menghabiskan waktu bersama keluarga. Lagi aduh jadi lupa ya. Hari ini hari kemerdekaan. Hari ini hari kemerdekaan. Apa saya jadi lupa, sorry. Nina Bu. Dicatat dulu Bu. Bapak nih. Dicatat dulu, boleh diulang lagi nanti Bu Nia. Oh iya siap. Siap. Sekarang siapa lagi? Bu Nina Bu. Bu Nina, silakan Bu Nina. Bumi Nusantara betapa indahnya. Kekayaan alam anugerah Tuhan. 17 Agustus Hari Merdeka, lanjutkan perjuangan demi kesejahteraan. Cakep. Makasih Bu Nina. Memang idenya cepet ya. Nah, Bu Ati ya. Oke Bu Ati. Kenangan tercipta. Seluruh rakyat pastilah senang. Mantap, cakep Bu Ati. Terima kasih Bu Ati. Dah. Suarkono. Ya saya. Dah, Pak Moko dulu tadi sudah katakan Pak Moko lagi. Silakan. Pak Moko ijab kabul dulu Pak Moko. Ayo. Jadi pengantin. Assalamualaikum. Ya, saya ya, Mbak Antun. Beli kayu ke Sumatera, jalan ke Kalibata naik kereta, Dirgahayu Republik Indonesia. Tetap merdeka. Woi, cakep. Keren. Tunggu Pak Anton tunjuk tangan. Oh, Pak Kono dulu. Ya. Pak Kono udah angkat tangan nih. Silakan. Ya. Makan sate di Jakarta. Makan roti di Bekasi. Kini kita sudah merdeka. Mari isi dengan kerja hati. Oke, cakep. Cakep Pak Kono. Terima kasih. Ikut Bu. Ikut boleh ya Bu. Silakan siapa nih? Mbak Ya Rahma Bu. ya? Mbak Rahma Iya. ya? Boleh ya Bu. Boleh Mbak Rahma. Ya Pak Salim, terima kasih. Ini dari teman semua nih. Tentara berjuang sekuat tenaga, menghantarkan kita pada kemerdekaan. Kami semua dari LPMP DKI Jakarta akan terus mengisinya dengan penuh pelayanan.